Selamat siang, saya dari mahasiswa Unisi. Pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tugas makalah mata kuliah Hukum Pidana Korupsi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Fitri Wahyuni, SH, MH. Dan video ini saya buat sebagai tugas mata kuliah Hukum Pidana Korupsi. Baik, langsung saja ke materi yang akan coba saya paparkan. Yaitu pertama, kita masuk kepada jenis-jenis korupsi. Beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis korupsi, yaitu adanya pemahaman tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme, atau yang biasa kita sebut sebagai KKN. 1. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kemudian yang kedua, kolusi. Kolusi merupakan sikap atau perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Selanjutnya, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Jadi, di dalam delik tindak pidana korupsi selalu ada pelaku. Pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang dalam pengertian orang perseorangan, yaitu siapa saja, setiap orang, pribadi, kodrati. Yang kedua, korporasi, yaitu kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi. Pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP, orang yang menerima gaji, upah dari keuangan negara atau daerah. Kemudian ada beberapa jenis korupsi yang diidentifikasi beberapa ahli, diantaranya yaitu Syed Hussein Alatas yang mengemukakan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu korupsi transaktif, yang kedua korupsi yang memeras, yang ketiga korupsi investif, yang keempat korupsi perkerabatan, yang kelima korupsi defensif, yang keenam korupsi otogenik, dan yang ketujuh korupsi dukungan. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi, bahwa ada 7 jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Selanjutnya, contoh-contoh kasus korupsi bisa saya contohkan. Contohnya seperti ini. Seseorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah.
Setelah selesai tugas belajar, ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Kemudian contoh lain, suatu proyek pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%. Ternyata dibayarkan hanya sebesar 100%. Cukup banyak ya, bisa kita lihat contoh-contoh korupsi saat ini. Korupsi sudah merebak di berbagai kalangan maupun instansi pemerintahan, bisa kita lihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan gratifikasi. Jadi yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Baik, mungkin sedikit hanya materi yang saya sampaikan dalam pembuatan tugas ini. Mungkin jika ada salah atau kata-kata saya yang kurang berkenan di dalam video ini, mohon dimaafkan. Saya sebagai mahasiswa Unisi Rio Fernando Sinaga mohon pamit. Sekian tugas yang telah saya buat ini. Terima kasih.